Halo, selamat datang di Suara Gen Z, podcast kekinian dan informatif yang pastinya cocok banget buat Gen Z. Hai, Ananda here and welcome to Suara Gen Z. Nah, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang seru banget, yaitu peran komunikasi politik dalam penegakan hukum di kalangan Gen Z. And with me today akan aku ajak ngobrol, yaitu Kak Rifan. Halo Kak. Thank you for coming ya Kak. Sama-sama. Nah, aku mau cerita sedikit. Kak Rifan ini adalah mahasiswa aktif dari Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Terus juga Ketua UKM Debat Merah Putih Fakultas Hukum Universitas Pakuan ya Kak ya. Terus juga juara 1 kompetisi debat hukum nasional Kongres Advokat Indonesia 2023. Terus ada juga juara 1 lagi debat hukum formasi lawfare 2023 di Universitas Mataram ya Kak ya. Nah, terus juga Kak Rifan ini pernah magang di salah satu lembaga bantuan hukum di Bogor. Dan yang paling menarik juga adalah salah satu Jajaka Kota Bogor 2023. Betul. Gitu ya Kak. Wah, keren banget. Tepuk tangan Makasih. buat narasumber kita kali ini. Nah, terus juga ya guys, kali ini kan kita mau ngebahas perihal Gen Z and politik. Terus menurut kakak sendiri nih, dari pihak kakak gitu ya, Gen Z dan politik itu kayak gimana sih Kak? Ya, kalau kita berbicara Gen Z ya, Gen Z kan umur-umuran kita ya, dari mulai 97 sebetulnya sampai kelahiran 2005 ke atas lah gitu. Dan generasi Z saat ini itu terbuka dengan perkembangan dinamika yang terjadi gitu. Karena kita juga melek teknologi, kita melihat banyak isu-isu yang berkembang di nasional gitu. Dan khususnya isu-isu politik yang sedang hangat di Indonesia saat ini gitu. Dan politik itu tidak akan pernah jauh dari kita gitu. Karena politik itu melekat selalu ada di setiap aspek kehidupan kita. Jadi kalau kita berbicara Gen Z dan politik itu pasti ada hal yang harus kita tahu bahwa Gen Z itu harus melek politik gitu. Iya. Kakak sendiri Gen Z kan ya? Sama Gen Z juga. Kakak kelahiran tahun berapa tuh Kak? Tahun 2003. 2003, aku 2005 aku. Oh, 2005. Iya, jadi Gen Z juga. Nah, kalau misalkan aku lihat ya Kak, Gen Z ini kan lebih peka, terus juga dia tuh lebih kritis gitu soal hukum ini. Terus mereka tuh sering nyari informasi yang di sosial media gitu. Terutama soal kayak di Instagram, di TikTok, kayak gitu-gitu kan ya Kak. Yeah. Mungkin Kakak juga seperti itu. Nah, tapi sayangnya dari situ juga mereka punya pandangan yang perspektifnya itu dapat dari orang lain gitu. Yeah. Nah, itu tuh kan jadinya salah satu hal yang bisa merubah perspektif orang lain kan ya Kak. Nah, kalau dari Kakak sendiri itu tanggapannya gimana tuh? Jadi kalau kita melihat bahwa kebanyakan Gen Z sekarang gitu sebetulnya ada yang udah melek politik dan ada yang belum. Dan ketika Gen Z yang belum melek politik itu biasanya lebih gampang atau lebih mudah untuk percaya atas suatu pernyataan atau isu-isu yang dilontarkan oleh beberapa pihak yang sebetulnya itu belum tentu benar gitu. Dan harusnya kita justru sebagai Gen Z yang sebagai generasi masa depan juga kita harus bisa pertimbangkan atau kita harus bisa seleksi informasi mana yang sekiranya itu tuh hoax atau itu tuh benar gitu. Jadi ya itu tadi kita harus nggak boleh melihat isu-isu atau politik ini hanya dari satu sudut pandang saja, tapi harus melihat dari dua sudut pandang yang berbeda supaya kita bisa menyimpulkan oh ternyata isu ini seperti ini, oh ternyata keadaan di Indonesia saat ini seperti ini gitu. Iya betul. Nah Kak, kalau misalkan ngomongin soal media sosial lagi ya, tadi gimana sih kalau media sosial itu menurut Kakak berpengaruh sama cara pandangnya Gen Z tentang hukum itu sendiri? Ya, kalau kita berbicara media sosial ya, tentu Gen Z itu tidak bisa lepas dari media sosial karena kita generasi Z ini tumbuh dengan perkembangan media sosial gitu. Kayak dulu ada Facebook gitu ya, sekarang ada Instagram dan bahkan TikTok itu sendiri. Dan platform media sosial ini tentu menjadi platform yang selalu melekat di Gen Z dan
tergantung Gen Z itu sendiri Oh iya, melihat betul. media sosial itu seperti apa. Mm-mm. Apakah dia melihat media sosial itu hanya untuk hiburan Mm-mm. atau juga untuk bisa mencari informasi lebih lanjut tentang perkembangan hukum di Indonesia saat ini gitu. Jadi tergantung orangnya masing-masing ya, Iya, apakah orangnya itu ngulik atau emang iya, orangnya itu ya cuman nontonin satu video doang habis iya, itu ngambil perspektif sendiri kayak gitu, itu betul. tergantung orangnya sendiri Tergantung orangnya gitu ya. sendiri. Oke, menarik banget. Nah, kalau boleh lanjut ya Kak, dari Kakak sendiri pernah nggak sih ngelihat salah satu kayak kampanye digital gitu, terus ngomongin perihal penegakan hukum. Nah, kira-kira efektif nggak sih buat anak muda gitu di sosial media gitu? Oh, tentu sangat efektif sekali ya. Mm-mm. Karena sosial media itu tadi kita nggak bisa lepas dari sosial media, Mm-mm. dan sosial media itu jadi platform untuk kita bisa melakukan kampanye penegakan hukum gitu. Kayak misalkan sekarang tuh yang lagi viral, bahkan akhir-akhir ini kalau misalkan ada suatu isu nasional, isu-isu tentang kerusakan lingkungan, Iya. isu tentang perubahan iklim dan lain sebagainya gitu. Mm. Itu kita pasti melihat sering banget kalau di snapgram gitu Oh kan, iya iya di iya. IG story Tahu itu tahu pasti tahu. ada template-template ya, Betul betul. template-template suatu isu, Buat di kemudian repost. ya buat Iya di-repost, kita iya. repost. Nah, itu kan salah Mm. satu bentuk untuk kita ikut ikut serta dalam Iya kampanye digital itu. iya Dan benar. kita ikut menyuarakan di situ. Kadang Mm. juga ada petisi-petisi yang Mm. sekiranya petisi yang bisa kita tanda tangani, tapi Mm. kita juga harus tahu petisi itu tentang apa. Apakah petisi yang memang eh, bagus untuk istilahnya untuk penegakan hukum di Indonesia saat ini gitu. Mm. Ataukah mungkin petisi-petisi yang oh ini ada kepentingan-kepentingan tertentu dari petisi itu gitu. Tapi memang balik lagi kalau kampanye digital itu Mm. melalui sosial media itu sangat efektif banget. Efektif banget ya. Ya, aku setuju juga sih. Apalagi soal yang tadi yang soal repost merepost gitu. Karena kan Iya, dari Gen Z sendiri kan sukanya yang praktis-praktis ya Kak. Iya, praktis-praktis terus bener. dia jadinya tuh FOMO juga kan orangnya, Iya, gampang FOMOan gitu. Nah, terus jadi nyambung juga nih kalau misalkan sekarang itu kampanye digital tuh efektif gitu. betul, efektif. Iya, betul, Kak. Nah, terus kalau misalnya dari Kakak sendiri gitu ya, sebagai orang yang ngerti hukum lah ibaratnya gitu. Nah, kira-kira menurut Kakak, strategi komunikasi politik yang ideal itu gimana sih supaya hukum ini tuh bisa nyampe ke anak-anak Gen Z gitu Oke, ya? itu pertanyaannya menarik banget sih. Karena itu juga jadi salah satu hal yang harus kita pahami sebagai Mm-mm. mahasiswa hukum, sebagai orang hukum gitu. Mm-mm. Karena sering banget di sosial media itu kita ada edukasi hukum tuh banyak Mm-mm. segala macam. Tapi edukasinya itu hanya sebatas edukasi yang terlalu kaku, terlalu formal gitu. Iya, Tapi kita tahu bahwa Gen Z itu sebetulnya lebih suka konten-konten hiburan kan. iya, Jadi yang paling benar-benar. efektif untuk menyampaikan edukasi hukum itu di sosial media itu dengan dibalut dengan ada edukatif tapi ada hiburannya juga. Oh gitu. Jadi konten-konten yang sekiranya menghibur Mm-mm. Gen Z gitu. Karena kalau misalkan edukasi hukum itu dilakukan dengan cara yang formal, yang kaku, terlalu baku gitu, itu eh, tidak terlalu menarik minat generasi Z untuk Iya, iya, belajar tentang benar. hukum gitu. Tapi kalau dibalut dengan eh, konten-konten yang hiburan, Mm. konten-konten yang seru gitu, itu Mm. pasti Gen Z bakal lebih tertarik dan lebih suka gitu. Iya sih, setuju setuju. Karena aku juga sebagai Gen Z dan Hmm, kakak juga mungkin sama, iya, kita suka hal-hal yang seperti itu gitu iya, ya, yang betul. terlihatnya tuh nggak kaku banget Iya, gitu, nggak serius-serius banget, tapi ngomongin hal-hal yang benar-benar berbobot kayak berbobot yang gitu. ringan-ringan gitu. Iya, iya benar-benar benar. Terus menurut kakak Gen Z ini tuh bisa berkontribusi di media sosial tuh seperti apa sih kak? Iya, Gitu. kalau kontribusi Gen Z di Mm-mm. media sosial ya, khususnya kalau kita berbicara tentang hukum, Mm-mm. tentu kita harus pahami bahwa kita harus mau untuk mencari informasi lebih lanjut. Mm-mm. Karena hukum dan juga politik itu tadi, itu Mm-mm. pasti selalu berkaitan dengan aspek kehidupan kita gitu. Mm-mm. Kalau kita ngomongin ekonomi, ekonomi juga diatur sama hukum. Mm-mm. Kalau kita ngomongin budaya, sosial, pendidikan gitu, kesehatan dan sebagainya, itu semua diatur sama hukum atau peraturan yang ada di negara kita khususnya. Jadi kalau kita berbicara tentang hal itu, tentu kita perlu uh, mencari tahu lebih lanjut atau mempelajari lebih lanjut
seperti apa sih hukum yang ada di negara kita gitu. Iya. Dan ketika kita udah mau untuk belajar, nggak harus anak hukum belajar hukum kok gitu. Benar Anak benar. Ilkom pun Iya. mungkin juga perlu belajar hukum. Mungkin ada juga mata kuliahnya ilmu hukum juga ya Iya mungkin iya, ya ada. di Ilkom gitu. Iya, Mungkin di komunikasi politik komunikasi namanya. politik Iya. gitu kan. Dan di jurusan manapun pasti belajar tentang hukum sepintas gitu. Iya, Karena memang benar. penting, dan itu tadi kita harus mau untuk belajar hukum Mm-mm. supaya kita juga nggak buta hukum gitu. Iya. Karena hukum itu juga ya penting, dan setidaknya hukum itu bisa menjadi alat perlindungan bagi diri kita sendiri juga. Ketika ada suatu masalah kita nggak tahu, nah ketika kita tahu maka kita bisa terhindar dari masalah itu karena kita udah tahu gitu. Iya benar. Karena kalau misalnya kita punya knowledge yang lebih banyak kan jadinya kita bisa jadi itu alat perlindungan lah ibaratnya gitu ya, supaya kita tuh nggak melakukan kesalahan, dan ketika kita melakukan kesalahan tuh kita tahu konsekuensinya tuh apa gitu betul. ya Kak. Betul. Ih, keren. Oke. Nah Kak, tadi tuh menarik banget pas waktu aku sebutin kalau misalnya Kakak tuh juara 1 debat gitu, debat gitu. Nah, aku ngelihatnya sih Kakak tuh juga sering gitu ngikut kompetisi debat gitu. Nah, boleh cerita sedikit dong Kak tentang pengalaman Kakak gitu ikut lomba debat tuh kayak gimana? Jadi pengalamannya waktu itu sebetulnya dimulai dari semester 1, semester 2 yang kalau aku tuh mikir kalau misalkan jadi mahasiswa hukum harus bisa belajar tentang hukum, harus bisa mengambil ilmu-ilmu yang ada di terutama untuk menunjang ya karir untuk kedepannya. Kayak salah satunya belajar debat gitu. Dan belajar debat ini kan ada kompetisinya juga. Jadi mencoba untuk keluar dari zona nyaman yang tadinya memang orangnya pemalu, yang kalau ngomong juga suka belibet gitu. Tapi mencoba untuk nge-challenge diri sendiri supaya bisa keluar dari zona nyaman. Dan alhamdulillah latihan gitu di organisasi yang sekarang di UKM Debat Merah Putih, kemudian ikut lomba-lomba dan alhamdulillah bisa mendapatkan juara juga gitu. Tapi juga ya masih belajar lah, masih belum ada apa-apa. Tapi keren loh itu Kak, langsung dapet juara 1 ya. Tapi sebelumnya juga sempat ikut debat, aku lihat di Instagram Kakak tuh dapet juara 2 juga ya. Awalnya juara 2 ya. Iya, awalnya debat juara apa itu Kak? Di National Law Debate yang diadain sama Universitas Nusa Putra di Sukabumi. Gitu. Itu tuh per kelompok atau gimana? Itu iya, tiga orang satu tim gitu. Gitu. Jadi debatnya nggak sendirian ya? Enggak, itu ada kelompoknya sendiri, ada timnya gitu. Ada timnya gitu ya. Wah, keren banget. Berarti Kakak tuh udah kurang lebih ya paham tentang hukum, politik kayak gitu-gitu ya Kak. Nah, kalau misalkan dari Kakak sendiri gitu melihat aparat penegak hukum sekarang, menurut Kakak udah cukup nyampe belum sih ke Gen Z yang kelihatannya tuh masih terasa jauh gitu? Atau gimana? Dari aparat penegak hukum ya, sebetulnya kalau dari yang saya lihat ada beberapa edukasi-edukasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum gitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya ke Gen Z. Dan memang sebagian sudah bisa membuat konten-konten yang edukatif dan menarik gitu. Kayak misalkan ya beberapa aparat penegak hukum kayak misalkan kepolisian, kejaksaan gitu. Terus lawyer gitu. Itu juga dari yang saya lihat ada beberapa yang memang bisa memberikan edukasi-edukasi hukum dan itu juga dibungkus dengan hal yang menarik gitu. Sehingga itu yang sebetulnya diperlukan oleh Gen Z supaya Gen Z ini bisa paham mengenai hukum, karena Gen Z ini kan suka yang informasi yang mudah dicerna yang tadi gitu. disebutin ya Kak ya. Iya, yang ringan-ringan informasinya tapi berbobot gitu. Dimengerti lah yang gitu gampang ya. dimengerti gitu. Terus jadi sekarang tuh supaya bisa lebih nyampe lagi ke anak-anak Gen Z itu kita harus ngelewatin apa ya namanya areanya mereka juga gitu ya. Mereka sukanya apa gitu ya. Baru dari situ bisa lah masuk informasi kayak gitu. Betul, ya Kak. Kita juga harus tahu karakteristik Gen Z ini seperti apa kan. Iya, Kemudian ya itu tadi informasi yang diberikan itu juga harus sesuai dengan Gen Z itu, sukanya seperti apa. Itu juga jadi tantangan bagi aparat penegak hukum, bagi ya orang-orang hukum lah untuk memberikan edukasi supaya edukasi itu bisa dicerna dengan baik dan bisa diresapi gitu. Termasuk tantangan selanjutnya adalah kita kan tahu generasi di bawah kita ada generasi alpha yang sekarang lagi booming-boomingnya kan gitu, yang lagi diperbincangkan di media sosial, dan itu
akan menjadi tantangan lagi bagaimana cara memberikan edukasi nanti kepada generasi alfa ketika mereka sudah memasuki usia yang cukup untuk belajar hukum gitu. Iya, karena sekarang generasi alpha tuh masih tergolongnya masih muda ya kayak Masih untuk muda bisa banget gitu. mencerna hukum ini. Nah, tadi ada yang menarik dari kakak sebutin adalah mencerna edukasi gitu ya, atau informasi lah gitu. Nah, gimana sih menurut kakak tips and triknya supaya kita tuh bisa mencerna informasi itu ke sesuai dengan perspektif kita sendiri gitu. Jadi kita tuh nggak bisa bukan nggak bisa sih, lebih ke tidak terpengaruh gitu oleh perspektif orang lain. Itu gimana tuh, Kak? Itu yang pertama kita harus punya pendirian dulu. Kita harus skeptis terhadap semua informasi yang ada. Karena ibaratnya kalau misalkan kita disajikan sebuah makanan gitu, kita harus seleksi dulu, ini makanannya enak nggak ya, ini bener nggak ya gitu. Sama kalau kita menerima informasi di sosial media kan banyak banget Iya, banyak banget informasi kan. gitu. Terus kita nggak bisa milih juga karena kan sekarang ada algoritma segala macam Algoritmanya kan. itu kan tergantung kita nge-like apa, itu yang akan muncul gitu. Iya, benar. Jadi kita harus skeptis terhadap semua informasi yang ada. Jangan menganggap bahwa informasi yang tersedia itu benar. Tapi kita harus cross check lebih lanjut. Kita harus cari tahu dulu validitas suatu informasi itu benar nggak nih gitu. Makanya kita harus pinter-pinter untuk googling, untuk kita cari perspektif lain gitu. Karena kalau berhubungan sama debat itu tadi ya, dari pengalaman saya juga, debat itu kan kita harus bisa mencari pro dan kontranya. Iya, benar, Ya, benar, suatu benar. isu gitu kan, Iya, benar, benar, suatu benar, benar. hal yang harus kita pelajari atau informasi-informasi yang ingin kita cerna gitu. Pro-nya seperti apa, kontranya seperti apa, dan kita harus bisa melihat kedua perspektif itu. Jangan sampai di gitu ya. tengah-tengah. Kita harus di tengah-tengah. Barulah ketika kita sudah mencerna dari berbagai sudut pandang, berbagai perspektif, baru kita bisa simpulkan, oh sepertinya isu ini atau hal ini tuh benernya yang ini loh, yang ini tuh salah karena ini gitu. Atau mungkin ini bener, ini juga bener, tapi ada hal-hal yang sekiranya paling bener tuh yang mana gitu. Iya, iya. Jadi jangan melihat satu hal itu dari satu sudut pandang aja gitu, tapi dari point of view yang lain kayak gitu ya, Kak. Wah, keren, keren, keren. Lanjut ya, Kak, untuk yang terakhir nih aku pengen nanya banget nih ke kakak, harapan kakak untuk Gen Z sendiri ke depannya tuh keterlibatan mereka tentang isu-isu politik kayak gitu tuh kayak gimana, dan pesan singkatnya aja sih buat teman-teman Gen Z di luar yang mungkin nonton saat ini itu caranya supaya lebih melek lagi tentang hukum itu kayak gimana, Kak? Iya, kalau harapannya sih semoga Gen Z yang sekarang ya, karena Gen Z ini kan generasi penerus masa depan gitu. Apalagi kita juga tahu bahwa Indonesia di tahun 2045 visinya mencapai Indonesia emas. Maka ayolah kita sebagai Gen Z, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari tahu lebih lanjut gitu. Khususnya belajar tentang hukum itu sendiri ya yang kita bahas ini gitu. Dan harapannya ya semoga kita bisa menjadi generasi yang apa istilahnya kita bisa menerima informasi itu dengan benar. Kita harus bisa memberikan edukasi dengan baik supaya sumber daya manusia di Indonesia itu bisa teredukasi karena masih banyak juga SDM di Indonesia yang belum teredukasi gitu. Makanya kita sebagai Gen Z, sebagai agen perubahan juga, ayo kita sama-sama untuk memajukan SDM negara kita karena nggak hanya pemerintah juga yang harus berkontribusi untuk memajukan SDM, tapi kita juga sebagai masyarakat gitu, kita juga perlu untuk sambung menyambung jadi satu gitu kan, untuk gotong royong sebagaimana ya asas kekeluargaan negara kita. Kita dengan budaya ketimuran, dengan budaya gotong royong, kita ayolah sama-sama untuk bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, apalagi masyarakat awam gitu kan yang nggak tahu apa-apa, yang mereka tinggal juga di rumah yang sederhana, kemudian tiba-tiba mereka nggak tahu apa digusur lahannya. Terus ya kita melihat kondisi negara kita juga menyedihkan, cukup menyedihkan. Tapi ya itu tadi, makanya kita harus sadar, kita harus melek hukum dan melek politik bahwa semua hal atau ya semua aspek kehidupan kita itu diatur oleh hukum dan politik juga. Makanya kita harus bisa mencerna informasi dengan baik dan kita harus bisa memberikan edukasi dengan baik juga gitu. Wah, keren banget sih, Kak. So di ending ini aku pengen ngerimain lagi tadi tentang apa yang udah kita bahas hari ini.
Terutama soal tadi tuh ngomongin hukum kan. Nah, si hukum ini tuh ternyata bisa berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari gitu ya kan Kak? Betul. Betul ya? Tadi dari segi aspek budayanya, terus aspek sosial gitu, banyak banget yang masih menyangkut tentang hukum itu sendiri. Makanya kita harus melek juga sebagai warga negara gitu ya, Betul. gitu. Supaya bisa masih berkontribusi, nggak cuma pemerintah aja, tapi kita juga sebagai warga negara harus ikut berkontribusi. Nah, tadi juga ada poin yang bisa di-highlight adalah dari Gen Z itu sendiri bisa memilih informasi itu dari banyak perspektif gitu ya Kak, dari banyak perspektif, dari point of view yang lain, supaya kita tuh nggak ngeliat tuh cuman dari satu sisi aja kayak gitu. So thank you so much Kak udah bisa berbagi pengalamannya, dan mungkin teman-teman semua juga banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari obrolan kita hari ini. So yep, segitu dulu. Makasih banyak sekali lagi Kak. Sama-sama, makasih juga ya. Ya, makasih. So see you, bye bye.